Salah satu kegiatan Subak SDM BPK Perwakilan adalah melakukan pengelolaan obat-obatan atau alat kesehatan habis pakai. Dalam pelaksanaannya, Subak SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dibantu dengan aplikasi SI Klinik, yaitu aplikasi manajemen klinik yang ada di portal Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mengetahui lebih lanjut proses pelaksanaannya, kita akan bertanya langsung kepada narasumber kita, Kak Milda Aulia Eriana. Kak Milda, bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai? Di klinik, dalam pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan, itu ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu penghitungan dan yang kedua yaitu pengadaan, persediaan obat atau alat kesehatan. Pegawai Subbagian SDM melakukan perhitungan persediaan atau stok opname, obat atau alat kesehatan bersama tim medis dan juga pengelola persediaan. Kegiatan stok opname ini biasanya dilakukan di awal bulan dengan cara membandingkan antara laporan stok obat dengan obat yang ada di klinik. Laporan stok obat dapat dicetak dari SI Klinik. Kemudian, pegawai Subbagian SDM membuat laporan stok opname dengan cara menginput data hasil stok opname ke SI Klinik. Lalu mencetak laporan stok opname untuk ditandatangani oleh pegawai Subbagian SDM, tim medis, pengelola persediaan, dan juga kepala Subbagian SDM. Jika terjadi selisih antara jumlah yang ada di laporan stok obat dan obat yang ada di klinik, pegawai Subbagian SDM menginput jumlah obat yang ada di klinik pada kolom stok real dan menuliskan keterangan alasan terjadinya selisih pada kolom keterangan. Selanjutnya, mencetak nota permintaan barang atau obat dari aplikasi SI Klinik. Kemudian, menyampaikan nota permintaan barang atau obat kepada tim medis, pengelola persediaan, kepala Subbagian SDM, serta kepala Subbagian Umum dan TI untuk mendapatkan persetujuan. Pegawai Subbagian SDM membuat konsep nota dinas penyampaian dari kepala Subbagian SDM kepada kepala Subbagian Umum dan TI, serta melampirkan nota permintaan barang atau obat sebagai lampirannya. Ada daftar usulan obat atau alat kesehatan dari tim medis yang diberikan kepada kepala Subbagian SDM, yang dimana dokumen tersebut menjadi acuan untuk pengadaan obat atau alat kesehatan untuk bulan selanjutnya, dan daftar usulan obat tersebut diberikan setiap akhir bulan. Setelah berikutnya, pegawai Subbagian SDM akan melakukan pengadaan obat atau alat kesehatan habis pakai, lalu membuat dokumen pertanggungjawaban dari pengadaan atau pembelian obat atau alat kesehatan habis pakai berupa nota dan kwitansi, kemudian disampaikan kepada pengelola persediaan dan bendahara pengeluaran setelah mendapatkan persetujuan dari staf PPK dan PPK layanan perkantoran. Obat atau alat kesehatan yang telah dibeli akan dicatat kembali oleh pegawai Subbagian SDM ke dalam berita acara serah terima obat atau alat kesehatan habis pakai. Kemudian, pegawai Subbagian SDM akan melakukan verifikasi mengenai jumlah barang dan jenis barang antara pembelian serta BAST. Apabila telah sesuai, pegawai Subbagian SDM akan menandatangani BAST, kemudian menyerahkan obat atau alat kesehatan habis pakai yang telah dibeli kepada tim medis. Setelah menerima obat atau alat kesehatan habis pakai, tim medis akan melakukan pengecekan antara dokumen usulan obat, kemudian obat atau alat kesehatan habis pakai yang telah diterima, dan juga BAST. Apabila sudah sesuai dan telah selesai dilakukan pengecekan, tim medis akan menandatangani BAST obat atau alat kesehatan dan menyampaikannya kepada
Kepala Subbagian SDM. Setelah BAST ditandatangani oleh Kepala Subbagian SDM, pegawai Subbag SDM akan menginput data obat masuk ke SI Klinik, yaitu pada menu obat masuk. Selanjutnya, apakah ada informasi penting atau tips yang perlu diketahui pegawai lain yang akan melaksanakan kegiatan ini? Untuk mempermudah pengelolaan obat atau alat kesehatan, pegawai lain perlu mengetahui waktu yang tepat dalam pengadaan dan perhitungan persediaan obat serta memahami SI Klinik tersebut. Terima kasih Kak Milda sudah bersedia menjadi narasumber dan berbagi pengalamannya terkait layanan pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai. Semoga informasi-informasi yang sudah disampaikan bermanfaat bagi pegawai Subbag SDM lainnya.